Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saudara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya Adila Hariatul. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Tiang masjid yang baru saja dicor di Kabupaten Aceh Timur tiba-tiba ambruk menyebabkan 5 pekerja terluka. Seorang ABK tanker asing berbendera Panama harus dievakuasi dari Teluk Benggala, perairan Aceh Besar akibat sakit. Ratusan imigran Rohingya didesak segera direlokasi dari bekas kantor imigrasi Lok Semawe karena kantor tersebut akan segera direnovasi. Tiang Masjid Asy-Syuhada Habimah Gampung Kede, Kecamatan Pedawa, Aceh Timur ambruk saat baru saja selesai dicor pada Kamis siang. Akibatnya 5 pekerja menderita luka-luka dan harus dirawat di rumah sakit. Peristiwa ini terjadi saat para pekerja sedang istirahat siang. Tanpa diduga salah satu tiang masjid mendadak ambruk dan menimpa beberapa pekerja. Tiang masjid yang sedang dibangun diduga ambruk lantaran beban yang berlebihan. Tiang yang roboh ikut mendorong balok penyokong yang tersambung dengan tiang utama masjid. Namun penyebab pasti masih diselidiki petugas. Jadi robohnya masjid karena pada hari kami ngecor, jadi jam-jam 8 persiapan untuk ngecor. Sehingga waktu pengecoran sudah terjalan 35 sak semen, sekitar 35 sak. Sehingga mau istirahat, habis itu langsung roboh jam 10. Terjadi robohnya masjid. Sehingga orang yang jadi korban ada 5 orang. Sementara itu 5 korban harus dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Zubir Mahmud, Aceh Timur. Mereka yang harus dirawat masing-masing Syahril, Hamdani, Aftizal, Karno, dan Suryadi. Hingga Kamis sore, kondisi korban berangsur membaik karena para pekerja tidak mengalami luka serius. Ada kemarin hari Rabu, tanggal 15, kita ada pasien berjumlah sekitar 5 orang yang kejadian jatuh dari atas masjid pas lagi buat atas itu ya, masjid bangunan itu. Untuk kondisinya pasien rata-rata mengalami cedera ringan. Kejadian ini mengagetkan pengurus masjid dan pekerja. Namun pembangunan masjid tetap dilanjutkan sambil dievaluasi proses pembangunannya. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Bukan seekor itu. Hah? Diduga akibat kekurangan makanan dan habitatnya terganggu, harimau Sumatera kerap turun ke permukiman. Kali ini seekor sapi warga diduga mati karena ulah macan loreng. Bangkai sapi ditemukan warga di lahan sawit milik Pemda Aceh Timur, Gampung Blang Nisam, Kecamatan Indramakmu, Kabupaten Aceh Timur. Matinya sapi warga pertama kali diketahui oleh seorang petani saat akan pergi ke ladang. Ia sempat melihat seekor harimau sedang menyeret bangkai sapi dan memangsanya. Kejadian ini dilaporkan sang petani kepada pihak berwajib. Tak lama kemudian sejumlah petugas termasuk dari BKSDA mendatangi lokasi untuk memastikan kebenarannya. Hari ini kami telah dikabari oleh warga harimaunya sudah memangsa lembu warga di Gampung Blang Nisam di belakang PT Meko. Untuk itu kami sudah berkoordinasi kembali dengan BKSDA dan juga kepada warga kami himbaukan untuk berhati-hati ketika pergi ke kebun, setidaknya ada yang menemani, tidak pergi sendiri untuk membersihkan area perkebunannya.
Peristiwa ini menambah jumlah ternak warga yang dimangsa raja hutan. Sebelumnya, 4 ekor sapi warga juga mati diduga dimangsa harimau di Kampung Alu Iitam. Sebelumnya, Muspika dan BKSDA Aceh telah menempuh berbagai upaya dengan memasang jebakan harimau untuk menangkap si belang. Namun, upaya tersebut gagal karena harimau diperkirakan berpindah ke tempat lain. Maimun Sir melaporkan dari Aceh Timur. Seorang anak buah kapal ABK tanker Chemway Arrow berbendera Panama mengalami sakit saat dalam pelayaran. ABK berkebangsaan Myanmar ini mengalami kram pada bagian perut sehingga harus dievakuasi ke daratan. Tim SAR gabungan mendatangi kapal tanker asing yang buang jangkar di Selat Benggala, batasan Provinsi Aceh. Tugas langsung menuju kapal tanker tersebut untuk proses evakuasi. Proses evakuasi berjalan lancar sehingga ABK berhasil dipindahkan ke kapal SAR KN Kresna untuk dibawa ke rumah sakit. Kapal tanker Chemway Arrow sedang berlayar dari Arab Saudi menuju Dongguan, China. Kapten kapal meminta bantuan evakuasi medis lantaran seorang ABK bernama Kiau Koko mengalami sakit. Pemeriksaan internal di atas kapal, ABK asing tersebut mengalami kram perut diduga bergejala usus buntu sehingga membutuhkan penanganan medis lanjutan. Tim medis karantina kesehatan pelabuhan kelas 1 Banda Aceh memeriksa kondisi ABK agar aman dari penyakit berbahaya dan menular. Setelah dipastikan, ABK asing tersebut dievakuasi ke KN SAR Kresna 232 untuk dibawa ke pelabuhan Ulele Banda Aceh. Jadi hari ini kita sudah melaksanakan operasi medical evacuation dari kapal berbendera Panama dengan rute dari Arab Saudi menuju China. Di mana ada 1 orang dari krunya mengalami sakit atas nama Juan Koko, usia 33 tahun, warga negara Myanmar, yang mengalami sakit kram di perut. Dan kita melaksanakan operasi pada hari ini dari pukul 6.40 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Setiba di pelabuhan Ulele, ABK yang sakit ini dibawa ke ambulans untuk dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin Banda Aceh guna perawatan. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Sebanyak 104 calon jemaah haji di Kabupaten Nagan Raya mulai menjalani pemeriksaan kesehatan lengkap. Pemeriksaan kesehatan calon jemaah berlangsung di Dinas Kesehatan setempat. Para calon jemaah haji menjalani serangkaian pemeriksaan meliputi pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan urin, pemeriksaan elektrokardiografi (EKG). Calon jemaah haji menjalani pemeriksaan ronsen atau radiologi untuk memastikan kesehatan paru-paru jemaah. Pemeriksaan saat ini kan yang tahapan yang kedua ya, yang pertama kan sudah ada dilakukan di puskesmas masing-masing. Yang kedua yang dilaksanakan di PSC ini adalah tahapan yang pertama, pemeriksaan darah lengkap, kemudian urin, ronsen dan EKG. Iya, ini adalah tahapan haji untuk calon jemaah haji. Setelah kita pemeriksaan ini kan jemaah haji tahu apa yang harus dan tidaknya yang dilakukan ya. Setelah ini kan mungkin nanti semoga calon jemaah haji semua sehat. Pemeriksaan kesehatan jemaah haji kali ini merupakan pemeriksaan tahap kedua. Hasil pemeriksaan tahap kedua sebagai persyaratan para calon jemaah haji untuk menentukan apakah mereka bisa berangkat atau tidak. Ini sesuai dengan informasi yang kami terima dari Kakak Kemenang, ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh semua calon jamaah haji. Sehingga kami pada hari ini, semua calon jamaah haji yang ada di Kabupaten Nagan Raya ini sudah ikut semua. Setelah pemeriksaan kesehatan lengkap rampung, Kantor Kemenak Nagan Raya masih menunggu aturan tahapan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji. Kabupaten Nagan Raya tahun ini mendapatkan jatah 109 kuota haji. Namun yang terdaftar sebagai calon jemaah haji hanya 104 orang.
Basriyadi melaporkan dari Nagan Raya. Boleh